Pernahkah Anda bertemu seseorang yang kehidupannya selalu diwarnai oleh kejadian-kejadian aneh, bahkan ekstrim? Kadang hidupnya melonjak drastis, kadang justru anjlok seketika. Kadang bisa membaca pikiran orang lain, tapi di waktu yang sama sering merasa kesepian tanpa sebab. Orang seperti ini biasanya menyimpan rahasia besar di telapak tangannya. Ya, rahasia itu adalah kombinasi garis tangan huruf M dan bulan sabit. Banyak orang mengira ini adalah pertanda bagus, tapi nyatanya gabungan dua tanda ini bisa sangat ganas, bahkan berbahaya jika tidak dikendalikan dengan baik. Mereka yang memilikinya sering diikuti oleh kekuatan gaib, suka mengalami mimpi nyata, dan tak jarang menjadi pusat perhatian dimanapun berada, baik disukai maupun dibenci. Mengapa bisa seperti itu? Apa yang sebenarnya terjadi di balik garis tangan huruf M dan bulan sabit ini? Apakah ini tanda keberkahan atau justru ujian berat dari alam spiritual? Di video kali ini, kita akan membahas 7 alasan kenapa garis M dan bulan sabit dianggap terlalu ganas dari sudut pandang spiritual, kebatinan, dan energi metafisik. Simak video ini sampai selesai hanya di channel Khodam Sejati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan rahayu sagung dumadi untuk seluruh sedulur spiritual dimanapun berada. Selamat datang kembali di channel Khodam Sejati, ruang batin tempat kita mengkaji tanda-tanda gaib, makna-makna tersembunyi dan rahasia yang terlukis di tubuh manusia, terutama dari garis tangan sebagai cermin takdir dan warisan spiritual. Jika Anda merasa video-video di channel ini memberi pencerahan dan menggugah batin Anda, silakan berikan dukungan dengan like, komentar, dan subscribe. Bukan semata demi algoritma, tapi sebagai energi balik positif agar cahaya spiritual tetap mengalir dalam setiap konten yang kami bagikan. Sebelum kita mulai, mari kita hadirkan afirmasi positif sebagai bentuk penyelarasan energi diri. Saya menerima semua tanda yang diberikan Tuhan dalam hidup saya. Saya adalah pribadi yang terhubung dengan alam lahir dan batin. Garis di tangan saya bukan kutukan, melainkan kunci untuk memahami jalan hidup yang sesungguhnya. Saya tidak takut pada kekuatan gaib, karena saya berusaha menjadi sahabatnya, bukan korbannya. Tarik napas dalam dan hembuskan perlahan. Mari kita lanjutkan dengan jiwa yang tenang dan hati yang terbuka. Inilah 7 alasan mengapa garis tangan M dan bulan sabit terlalu ganas sesu, kekuatan takdir ganda. Sedulur Khodam sejati yang dirahmati oleh Gusti, dalam setiap garis tangan tersembunyi sebuah cerita. Bukan sekadar lipatan daging, tapi seperti pesan halus dari langit yang tidak bisa dibaca oleh mata biasa. Dan di antara sekian banyak kombinasi garis yang ada, salah satu yang paling menggetarkan adalah ketika seseorang memiliki garis tangan huruf M dan bulan sabit sekaligus. Gabungan ini bukan kombinasi biasa. Ini adalah tanda bahwa seseorang membawa 2 kekuatan besar dalam satu tubuh, dalam satu jiwa, dan dalam satu takdir. Yang pertama, huruf M garis ini terbentuk dari pertemuan antara garis kehidupan, garis hati, dan garis kepala. Saat membentuk huruf M yang jelas dan dalam, itu adalah tanda bahwa orang tersebut lahir sebagai pembawa misi. Bukan hanya menjalani hidup biasa, ia cerdas, tajam dalam berpikir, jujur dalam rasa, dan mampu melihat kebohongan orang lain. Bahkan sebelum orang itu bicara. Huruf M adalah simbol dari pemimpin alami, pembaca kebenaran, dan penjelajah dunia lahir. Lalu yang kedua, bulan sabit.
Garis ini biasanya muncul di bagian bawah telapak tangan, dekat pergelangan atau di sisi bawah garis kehidupan. Ia melengkung halus seperti bulan sabit yang menggantung di langit malam. Garis ini bukan sekadar estetika, ia adalah pintu ke dunia batin, tanda bahwa pemiliknya memiliki sensitivitas tinggi terhadap alam gaib, getaran energi, dan pesan yang tidak terlihat. Ia sering mengalami firasat, mimpi nyata, atau bahkan komunikasi batin dengan makhluk-makhluk yang tak kasat mata. Sekarang bayangkan, jika dua kekuatan itu menyatu, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah takdir ganda. Satu sisi ditarik oleh logika dan tugas-tugas duniawi. Sisi lain diseret oleh suara-suara dari langit, dari leluhur, dari energi tak terlihat. Pemiliknya menjadi seperti dua orang dalam satu tubuh. Pemimpin dan pertapa, pendekar dan perenung, perencana yang rasional, dan penerima wahyu yang misterius. Inilah kenapa kehidupan orang dengan garis M dan bulan sabit sering penuh guncangan. Ia merasa bisa memimpin orang lain, tapi dalam hatinya sering ada pertanyaan yang tak kunjung selesai. Ia bisa bicara dengan tegas, tapi sering menangis dalam diam. Ia tampak kuat, tapi sebenarnya memikul beban jiwa yang sangat besar. Gabungan ini membuat seseorang seperti berjalan di dua dunia sekaligus. Jika tidak kuat batinnya, bisa kehilangan arah. Tapi jika ia mampu menyelaraskan keduanya, maka ia akan menjadi sosok yang luar biasa. Pemimpin yang bijak, guru yang misterius, pelindung yang tidak terlihat, dan bahkan pewaris kekuatan gaib yang tidak semua orang bisa terima. Inilah yang disebut sebagai kekuatan takdir ganda. Sebuah karunia sekaligus ujian. Jika panjenengan termasuk yang memiliki dua garis ini, maka ingatlah, panjenengan bukan orang biasa, tapi juga bukan orang sembarangan. Jalan yang ditempuh mungkin berat, tapi cahaya yang menunggu tak tergantikan. 2. Pintu dimensi gaib terbuka. Sedulur khodam sejati yang budiman. Setiap manusia sejatinya memiliki pintu batin, tapi tidak semua pintu itu terbuka. Bahkan ada yang tertutup rapat seumur hidupnya, karena memang ia ditakdirkan hanya untuk berjalan di jalur dunia lahir semata. Namun, bagi mereka yang memiliki garis bulan sabit, terutama jika digabung dengan huruf M yang kuat, maka keadaan menjadi berbeda. Gabungan ini seperti kunci yang membuka gerbang dimensi gaib. Bukan hanya simbol, tapi benar-benar menjadi jalan masuk bagi bisikan energi, getaran alam, dan makhluk-makhluk halus yang hidup berdampingan dengan kita. Pemilik garis ini sering mengalami hal-hal yang tidak bisa dijelaskan dengan logika biasa. Tiba-tiba merinding saat masuk ke tempat tertentu, padahal udaranya panas. Tiba-tiba merasa gelisah saat seseorang datang, meski orang itu belum berbicara sepatah kata pun. Atau bahkan mimpi yang terlalu nyata, terlalu detail, seolah bukan mimpi, tapi kenyataan dari dunia lain. Tidak jarang pemilik garis ini merasa seperti hidup di dua alam. Satu di dunia nyata, satunya lagi di dunia rasa yang hanya bisa ia rasakan sendiri. Ia bisa membaca suasana ruangan, bisa tahu kalau seseorang sedang menyembunyikan sesuatu, atau bahkan tiba-tiba tahu bahwa akan ada kejadian besar yang akan terjadi, tanpa tahu dari mana asal pengetahuannya. Itulah kekuatan bulan sabit yang bekerja sebagai jembatan antara dunia kasat mata dan tak kasat mata. Dan ketika garis huruf M ikut memperkuat, maka kemampuan ini tidak lagi pasif, tapi menjadi aktif dan membentuk jalur komunikasi dua arah.
Itulah kenapa sebagian dari pemilik garis ini bisa mendengar suara-suara yang orang lain tidak dengar, atau melihat kilasan bayangan yang hilang dalam sekejap, atau bahkan bisa merasakan kehadiran makhluk halus hanya dari sentuhan angin. Dan yang lebih menarik, mereka tidak mencari hal-hal itu. Justru yang terjadi adalah sebaliknya. Alam gaiblah yang mendekat kepada mereka. Kadang lewat mimpi, kadang lewat pertanda, kadang lewat bisikan yang lembut tapi menggugah rasa. Namun, ingatlah sedulur, pintu yang terbuka itu tidak hanya dilewati oleh cahaya, tapi juga bisa dimasuki oleh bayangan. Itulah mengapa banyak dari mereka yang memiliki garis ini mengalami gangguan tidur, sering merasa tidak tenang, atau justru mengalami tekanan batin yang tak bisa dijelaskan. Karena mereka belum siap untuk menerima kunjungan dari dimensi yang tidak semua orang bisa lihat. Maka penting bagi pemilik garis ini untuk menjaga kebersihan batin. Rajin berdoa, meditasi, zikir, atau tirakat. Karena semakin bersih jiwa seseorang, maka semakin jelas mana suara dari langit dan mana bisikan dari yang menyesatkan. Pintu itu sudah terbuka, tinggal bagaimana kita menjaga siapa yang boleh masuk. Poin 3. Aura magnetik yang terlalu menarik. Ada satu hal yang sering tidak disadari oleh pemilik garis tangan huruf M dan bulan sabit, yaitu tentang auranya yang sangat kuat. Aura adalah pancaran energi. Ia bukan terlihat oleh mata, tapi bisa dirasa oleh hati. Dan pada orang-orang dengan kombinasi garis ini, aura mereka bukan aura biasa. Ia seperti medan magnet yang mampu menarik perhatian makhluk hidup di sekitarnya. Baik manusia, hewan, bahkan makhluk halus sekalipun. Inilah yang menjadi sebab mengapa mereka sering menjadi pusat perhatian, meskipun tidak sedang berusaha menonjolkan diri. Dalam satu ruangan, mereka bisa langsung mencuri fokus. Di tengah keramaian, orang-orang sering melirik ke arah mereka tanpa sadar. Bukan karena wajah mereka paling cantik atau tampan, bukan karena mereka berpakaian paling mencolok, tapi karena dari tubuh mereka terpancar getaran energi yang sangat khas. Getaran yang membuat orang penasaran, terpesona, atau justru merasa tidak nyaman. Ya, aura magnetik ini bisa menarik dua hal sekaligus, ketertarikan dan kebencian. Orang yang jiwanya selaras akan merasa damai dekat dengan pemilik garis ini. Tapi mereka yang batinnya gelap, justru bisa merasa panas, jengkel, bahkan membenci tanpa sebab. Karena itulah, tidak jarang pemilik garis tangan M dan bulan sabit sering merasa dikhianati oleh teman sendiri, atau tiba-tiba dijauhi oleh orang yang tadinya dekat. Padahal secara lahir, mereka tidak berbuat salah, tapi secara batin, auranya sedang mengusik ketidaknyamanan di hati orang lain. Selain manusia, aura ini juga menarik perhatian makhluk halus, terutama bangsa jin dan roh penasaran yang hidup di antara dimensi. Mereka akan lebih mudah mendekat kepada orang-orang dengan energi terang seperti ini, baik karena tertarik, ingin menumpang, atau sekadar ingin diperhatikan. Dan ketika aura ini tidak dijaga, maka bisa terjadi yang namanya peristiwa-peristiwa aneh. Barang sering hilang, lalu muncul lagi, lampu sering mati hidup sendiri, atau tubuh sering lemas dan berat saat bangun tidur, seolah ada sesuatu yang menghisap energi sepanjang malam. Inilah pentingnya pengendalian aura. Jangan biarkan aura kita liar dan tidak terarah. Jangan asal mencurahkan energi di sembarang tempat. Dan jangan terlalu terbuka kepada sembarang orang, karena tidak semua yang tersenyum itu tulus, dan tidak semua yang dekat itu aman.
Sedulur khodam sejati aura yang kuat adalah karunia. Tapi karunia yang besar harus dibarengi dengan kesadaran yang tinggi. Jangan sia-siakan pancaran energi yang telah dititipkan oleh alam semesta kepada panjenengan. Gunakan untuk menarik hal-hal yang baik dan menolak hal-hal yang gelap. Jagalah diri dengan doa, zikir, dan ketenangan batin. Karena pada akhirnya yang bisa menyeimbangkan daya tarik itu bukan orang lain, tapi diri panjenengan sendiri. Rahayu, semoga aura panjenengan senantiasa bersih dan terang pat. Takdir naik turun seperti gelombang 5, pewarisan ilmu atau kutukan leluhur. Setiap manusia tentu mengalami perubahan dalam hidupnya. Ada masa bahagia, ada masa sulit, itu wajar. Tapi, bagi mereka yang memiliki kombinasi garis tangan huruf M dan bulan sabit, perubahan itu tidak berjalan seperti umumnya. Takdir mereka naik dan turun dengan tajam, bahkan ekstrem. Seperti ombak besar yang datang tanpa aba-aba, menerjang dengan kekuatan luar biasa, lalu tiba-tiba surut seolah tak pernah ada badai. Hari ini bisa sangat kaya, esok bisa jatuh miskin. Pagi bisa penuh tawa, malam bisa menangis dalam kesepian. Hari ini disanjung banyak orang, esok dibenci tanpa alasan. Kehidupan mereka jarang stabil. Selalu ada kejadian mendadak, peristiwa tak terduga, dan nasib yang berubah secara drastis hanya dalam hitungan hari, bahkan jam. Inilah yang disebut sebagai takdir gelombang tinggi, takdir yang penuh energi dinamis, tak bisa ditebak dan hanya bisa dijalani dengan kesiapan mental dan spiritual yang matang. Garis M adalah simbol dari kekuatan lahir, ambisi, kecerdasan, kepemimpinan. Garis bulan sabit adalah simbol dari kekuatan batin, intuisi, spiritualitas, rasa. Ketika keduanya bertemu dalam satu telapak tangan, maka kehidupan orang tersebut seperti menampung dua arus besar yang saling bertabrakan. Satu mendorongnya naik, yang lain mengujinya dengan keras. Satu membawanya ke puncak, yang lain menariknya kembali ke dasar. Maka tak heran jika mereka sering merasa seperti diberi banyak lalu diambil kembali, seolah alam semesta sedang menguji seberapa kuat hati mereka menghadapi perubahan. Seberapa dalam mereka mampu menggali makna di balik musibah, dan seberapa tinggi mereka bisa memanjatkan syukur saat sedang berada di atas. Takdir seperti ini bukan kutukan, tapi latihan jiwa. Karena hanya jiwa-jiwa pilihanlah yang bisa tetap tenang saat kehilangan, dan tetap rendah hati saat diberi kelebihan. Sedulurku yang budiman, jangan iri pada orang lain yang hidupnya tampak stabil. Karena jalan panjenengan bukan jalan biasa. Panjenengan sedang ditempa, sedang dibentuk, sedang diarahkan untuk menjadi pribadi yang luar biasa, yang tidak tumbang meski diterpa badai takdir berulang kali. Bagi pemilik garis M dan bulan sabit, ujian adalah bagian dari perjalanan. Kejatuhan bukan akhir, tapi proses penyucian batin. Kenaikan bukan hadiah, tapi ujian untuk tetap membumi. Selama panjenengan tidak menyerah, selama batin tetap terhubung dengan Tuhan dan leluhur, maka setiap gelombang akan membentuk panjenengan menjadi batu karang yang kokoh, bukan daun yang hanyut nam. Ledakan emosi dan ketidakstabilan rasa. Karena kepekaan mereka terlalu tinggi, emosi pemilik garis ini mudah sekali terguncang. Bisa tersinggung hanya karena ucapan kecil. Bisa marah hanya karena energi di sekitar berubah. Jika tidak bisa mengolahnya, maka ia bisa menyakiti orang lain secara fisik atau batin, tanpa disadari. 7. Berbahaya bagi orang terdekat. Jika tidak dikendalikan, ini bukan menakut-nakuti, tapi memang banyak kasus orang dengan garis ini membuat orang-orang di sekitarnya mengalami gangguan tidur, kesialan,
atau kecelakaan kecil beruntun. Bukan karena dia jahat, tapi karena auranya terlalu kuat dan belum dimurnikan. Mereka wajib melakukan pembersihan spiritual secara berkala dengan tirakat, meditasi, atau ritual tolak energi negatif. Sedulur khodam sejati, garis tangan bukan sekadar lipatan daging biasa. Ia adalah peta, ia adalah kitab. Ia adalah warisan tak tertulis dari langit kepada kita. Gabungan antara garis M dan bulan sabit adalah anugerah luar biasa, tapi juga ujian berat. Bisa membawa Anda pada cahaya, tapi juga bisa menjerumuskan jika tidak dijaga. Jika Anda memilikinya, jangan takut, tapi juga jangan sombong. Bersahabatlah dengan kekuatan itu. Berdoalah, belajar memahami diri sendiri, dan berjalanlah dalam kesadaran penuh. Karena sejatinya semakin besar kekuatan spiritual seseorang, semakin besar pula tanggung jawab yang ditanggungnya. Jika Anda merasa topik ini membuka mata batin Anda, jangan sungkan untuk berdiskusi di kolom komentar. Bagikan pengalaman pribadi Anda. Siapa tahu ada orang lain yang merasakan hal yang sama. Dan jika Anda belum subscribe, silakan klik tombolnya sekarang agar tidak tertinggal informasi gaib, petunjuk spiritual, dan kajian batin lainnya hanya di channel Khodam Sejati. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga cahaya Tuhan senantiasa menuntun langkah Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.